Yang kita bahas kali ini yaitu film What Happened in Vegas. Film ini menceritakan sepasang kekasih yang dipertemukan karena sebuah kebetulan. Mereka menghabiskan malam yang sangat liar di Vegas, sampai-sampai mereka tidak ingat dan baru menyadari keesokan harinya bahwa mereka telah menikah. Awalnya cinta satu malam itu akan berakhir secepatnya. Namun karena sebuah uang jackpot senilai 3 juta US dollar, mereka harus ke pengadilan dan menjalani kehidupan berumah tangga yang absurd. Nah, daripada penasaran, oke, kita gas aja, let's go. Film yang dirilis pada tahun 2008 ini dibuka oleh kisah dari Joy McNally yang diperankan oleh Cameron Diaz, yang sedang menuju ke tempat kerjanya bersama kekasihnya yang hari itu sedang berulang tahun, yaitu Mason yang diperankan oleh Jason Sudeikis. Sementara di tempat lain, Jack Fuller yang diperankan oleh Ashton Kutcher kedatangan seorang wanita seksi di apartemennya. Wanita itu bernama Kelly, yang menawarkan sebuah kue. Namun itu hanyalah sebuah sandiwara guys. Sebenarnya dia ini adalah pacar dari si Jack. Mereka kemudian skip pap-up dan setelah selesai, Kelly minta Jack agar memberinya kunci. Jack yang tidak suka hubungan yang serius terkejut dan mengira Kelly ini meminta sebuah kepastian. Akan tetapi maksud dari kunci yang disebutkan oleh Kelly ini adalah kunci apartemen milik Jack. Dia tidak ingin selalu menunggu di luar dengan pakaian fantasinya. Kelly juga tidak mau kalau harus tinggal dengan Jack, karena Jack bukanlah orang yang tepat untuk dijadikan pacar yang memiliki materi ya guys. Sebelum pulang, Kelly juga menawarkan untuk minggu depan apakah dirinya harus menjadi ibu yang diselamatkan oleh pemadam kebakaran yang seksi. Anjay. Nah guys, si Joy ini sudah tiba di tempat kerja. Dia sepertinya pegawai yang rajin dan sangat baik dalam melakukan pekerjaan. Dia di sana juga disapa oleh rivalnya, yaitu Chong. Sementara si Jack ini di tempat kerjanya, dia hanya mengajak karyawan lain untuk nobar dan taruhan untuk pertandingan basket di TV. Dan ketika atasannya menangkap basah mereka, Jack kemudian menyembunyikan TV-nya dan langsung pura-pura bekerja, begitu pula dengan pegawai lain. Bosnya menghampirinya, dan Jack diajak bicara, namun pura-pura tidak mendengar dan sedang fokus bekerja. Karena sudah kehabisan kesabaran, bosnya ini memecat Jack, dan Jack memberi sebuah penawaran. Dia mengajak bosnya itu untuk one-on-one dalam pertandingan basket. Bosnya setuju, dan awalnya bosnya ini digulung dengan skor 9-7. Namun keadaan berbalik menjadi 9-10. Dan Jack menyerah karena merasa sudah kalah guys. Hal itu membuat bosnya merasa serba salah, karena dia sudah menganggap Jack sebagai anaknya sendiri. Ini kocak nih guys, karena sebenarnya emang bosnya si Jack ini adalah ayahnya sendiri. Dan di hari itulah ayahnya memutuskan hubungannya dengan Jack. Nah guys, setelah pulang kerja, ternyata di tempat lain atau tepatnya di apartemen milik Mason, Joy sudah mengundang teman-temannya dan membuatkan pesta perayaan ulang tahun kekasihnya. Dia juga sudah menyiapkan skenario untuk mengejutkan Mason. Teman-temannya bersembunyi di balik gelapnya lampu apartemen. Mason tiba di depan pintu dan Joy menyambutnya. Namun ada yang ingin Mason katakan dan itu sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Ketika pulang kerja, dia ini ingin menjadikan tempat apartemennya ini sebagai tempat pelarian dari capeknya pekerjaan. Dia juga menghargai usaha Joy yang selalu bersih dipapap dengannya. Namun ada hal lain yang membuat Mason tidak nyaman, yaitu Joy yang selalu membuat-buat rencana yang membuatnya sibuk. Dan Mason langsung mengungkapkan bahwa Mason tidak ingin menikahi Joy. Joy di sana menangis dan semua teman-temannya mendengarkan percakapan memalukan itu guys. Sementara Jack sedang bertemu Heather yang seorang pengacara sekaligus temannya. Jack ingin Heather membantunya agar dia bisa menuntut ayahnya. Dan Jack lagi-lagi bertaruh meskipun sering kalah. Dia mengajak temannya itu untuk lomba minum bir dan hasilnya gitu ya guys. Si Jack ini kalah dan menyerah. Dan demi meluapkan masalahnya, Jack mengajak temannya untuk pergi ke salah satu tempat paling berdosa di dunia, yaitu Vegas. Anjay. Begitu pula si Joy dan temannya, yaitu Tiffany. Dia akan berusaha berbuat gila di tempat atau kota para pendosa, yaitu juga di Vegas. Singkat cerita, mereka berempat tiba di Vegas dan masih belum kenal. Karena sebuah kesalahan, Joy dan Jack mendapatkan kamar yang sama. Joy dan Tipper yang sedang berada di kamar mandi terkejut ketika melihat Heather tanpa celana membuka pintu kamar mandi. Mereka semua kaget dan berteriak, sementara Jack hanya mengira itu adalah teriakan Heather yang seperti cewek. Heather matanya disemprot cairan yang membuat matanya perih, dan dengan keadaan seperti itu, dia mencari wastafel dan malah kepalanya membentur tembok. Dia juga ditonjok hidungnya oleh Joy dan membuat dirinya sangat tersiksa sendirian guys, seperti orang yang sedang diamuk masa. Jack mulai penasaran, dan dia mulai menghampiri Heather. Dia juga hampir terkena lemparan lampu tidur oleh Joy. Dan selanjutnya, Tipper menyerang Heather dan Joy menyerang Jack. Namun akhirnya sempat berhenti tatkala Joy mengira mereka adalah gay karena shawl yang dipakai oleh Jack. Namun Jack mengatakan kalau dirinya bukan gay, yang membuat Joy dan Tipper kaget dan ketakutan. Akhirnya mereka menghubungi resepsionis hotel. Pertama, Joy menggertak resepsionis hotel dan akhirnya mendapatkan tiket penthouse suites. Dan yang kedua giliran Jack. Dia melakukan hal itu dan dia lebih wah lagi guys. Dia mendapatkan beberapa tiket VIP. Mereka kemudian menaiki mobil limusin untuk memulai hal-hal gila.
Jack membuka obrolan dengan Joy tentang tempat asal mereka, yaitu New York. Sementara Tipper mengolok-ngolok Heather dan Heather membalasnya dengan sebutan Stryver. Joy dan Tipper memutuskan untuk turun dari mobil. Namun, dia menoleh ke arah Jack setelah teringat sesuatu. Jack mengatakan kalau Joy merupakan orang yang selalu mempunyai rencana di atas rencana lain, seperti yang sering dikatakan oleh mantannya, yaitu Mason. Akhirnya mereka menghabiskan malam yang penuh kegilaan di Vegas bersama. Joy mengaku spontan untuk pergi ke Vegas, sementara Jack awalnya mengaku ada pekerjaan di sini dan merupakan orang yang penting. Namun dia akhirnya berkata jujur bahwa dirinya telah dipecat. Dan Joy juga begitu, dia mengakui bahwa dirinya baru diputusin guys. Obrolan mereka mengalir semakin seperti air. Setelah Joy membeberkan bahwa dia dipecat ayahnya, dan Joy tidak mau kalah, dia juga berterus terang tentang dirinya yang dicampakkan oleh mantannya di depan teman-temannya. Sementara Heather dan Tipper masih selek guys. Heather mengatakan kepada wanita di sampingnya bahwa Tipper ini adalah saudarinya yang lesbian, dan membuat Tipper meninggalkannya. Malam di Vegas begitu liar bagi mereka. Mereka berjudi, minum sepuasnya, bahkan Joy dan Jack sempat melakukan skidi papap. Sampai barulah keesokan harinya mereka berdua sadar bahwa mereka telah menikah. Namun karena mereka berdua tidak sepenuhnya sadar, akhirnya mereka memutuskan untuk sama-sama bercerai. Sementara Heather dan Tipper ini masih seperti Tom and Jerry guys. Mereka masih selek. Kali ini Heather mulai menggoda Tipper, namun Tipper sangat-sangat ingin membunuhnya. Jack mengikuti Joy yang sedang mengaca di depan mesin jackpot. Awalnya mereka memuji satu sama lain, sampai akhirnya mereka tahu bahwa mereka berdua ingin sama-sama bercerai. Percekcokan mulai muncul ketika Joy tersinggung akan ucapan dari Jack. Joy kemudian memberi Jack emailnya untuk masalah perceraian dan meninggalkannya. Jack juga mengucapkan selamat tinggal kepada Joy dengan memasukkan koin milik Joy ke mesin jackpot. Dan tidak terduga, mereka menang jackpot 3 juta US dollar. Lagu dari Papa Freddy seketika berkumandang di sana guys. Jack mendapatkan cek raksasa yang harus dia cairkan. Namun dia menolak membaginya dengan Joy karena dia merasa dialah yang memenangkan jackpotnya. Namun Joy juga tidak mau kalah. Koin itu miliknya dan Joy membongkar pada semua orang bahwa mereka telah menikah. Hal itu mengakibatkan mereka harus ke pengadilan untuk menyelesaikan semua masalah. Jack didampingi Heather yang seorang pengacara, sementara Joy mengumpulkan banyak bukti termasuk video kegilaan selama di Las Vegas. Hakim juga menyadari ternyata si Heather si pengacara ini juga terlibat di dalam video kegilaan saat di Vegas. Dan hakim juga memutuskan agar Jack dan Joy harus tinggal dalam satu rumah dan berkelakuan baik. Karena dirinya sangat tidak menyukai perceraian guys. Namun Jack dan Joy masih bisa bercerai asalkan, yaitu tadi guys, mereka harus menjalani kehidupan berumah tangga selama 6 bulan sampai cek 3 juta US dollar itu bisa dicairkan. Singkat cerita, Joy pergi ke apartemen Jack untuk membina rumah tangga terpaksanya. Tipper juga merekam Joy yang memberikan Jack beberapa botol bir sebagai tanda istri yang baik dan bukti ke pengadilan. Jack juga direkam oleh Heather. Jack mencumbu Joy dengan kasar dan Joy membalasnya dengan uppercut mesra ke arah Oscarnya si Jack. Jack langsung memangkunya ke dalam kamar. Sementara si Heather mencoba mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan cara membantu si Tipper membawakan barang bawaannya. Namun dia malah sengaja menjatuhkan barang bawaan itu. Nah ini kocak nih guys. Dia juga berusaha untuk mencium Tipper namun akhirnya ditonjok oleh Tipper. Ketika masuk ke dalam kamar, Joy yang sedang dipangku oleh Jack dijatuhkan begitu saja karena tidak ada yang merekam. Joy juga terkejut setelah melihat keadaan kamar mandi di apartemen Jack. Dia melihat bathtub dan toilet yang kotor dan terdapat bulu-bulu sisa dari Jack bercukur di sana yang bisa digunakan untuk membuat sweater saking banyaknya. Di malam harinya Jack tidur di sofa, sementara Joy lebih memilih tidur di ranjang milik Jack. Dia juga terkejut setelah membuka lemari, ternyata isinya adalah ranjang milik Jack yang terjatuh begitu saja dan hampir menimpanya. Kemudian Joy membersihkan ranjang itu dengan cairan disinfektan. Dia juga menyingkirkan spray dan pakaian-pakaian bekas Jack tidur. Joy juga sempat meminta agar Joy bisa tidur di sofa, namun Jack menolaknya. Keesokan harinya Jack begitu terkejut dan langsung terbangun karena suara blender yang dibuat oleh Joy. Di waktu yang lain, Jack juga harus menahan kencingnya ketika Joy sengaja berlama-lama di kamar mandi guys. Namun si Jack ini gak mau ambil pusing, karena hari itu adalah hari Joy untuk mencuci piring. Joy mengencingi tempat cuci piring beserta dengan piring-piringnya. Hari itu Joy juga pergi bekerja, berbeda dengan suaminya yang sedang makan dan malah tidak tahu yang ia harus lakukan hari itu. Di kantor, Joy harus bersaing dengan Chong untuk mendapatkan promosi naik jabatan. Bosnya yang tua bangka juga mengatakan bahwa jangan ada godaan seksual untuk naik jabatan. Sementara di apartemen, Jack hanya main tenis virtual saja sampai dia bosan. Di siang harinya, Jack dan Joy pergi ke terapis untuk memastikan hubungan mereka tetap sehat di mata pengadilan guys. Di sana, Jack juga membual tentang hobinya yang mencintai Joy dan selalu mendengarkannya. Joy juga menambahkan dan memperkuat ucapan Jack, bahwa dia hobi menatap mata Jack dan hobi membersihkan celana dalam dan kaos kaki kotor baunya. Dan sang terapis itu bukan orang bodoh guys yang hanya mendapat 1 gelar saja.
Dia juga sekolah di sekolah hukum yang mahal, maka tidak akan percaya akan bualan omong kosong Jack dan Joy. Seketika Jack dan Joy langsung kikuk dan berhenti bertindak sok mesra guys. Ketika di rumah, saat menonton TV bersama, Joy membawa popcorn, dan si Jack yang sedang galer malah nyomot popcorn milik si Joy. Dan si Joy juga kesal, dia mengaku sangat ingin popcorn rasa bola-bola si Jack. Padahal itu hanyalah sebuah sindiran guys, dan si Jack malah mengabulkannya. Dia juga memakan semua satu mangkuk popcorn dari dalam celananya. Saat itu juga Joy hanya terdiam jijik melihat tingkah Jack. Mereka pun mulai balas-membalas kejahilan guys. Joy lagi dan lagi berlama-lama di kamar mandi dan membuat Jack kesal. Akhirnya ketika ada waktu, Jack membobol dan melepaskan pintu kamar mandi dibantu oleh Heather. Dan membuat Joy bingung ketika ingin menutup pintu kamar mandi. Jack mengatakan kepada Joy bahwa rumah mereka telah dibobol oleh maling dan beruntung hanya pintu kamar mandinya yang hilang. Demi 3 juta US dollar yang dibagi dua, Joy tetap sabar dalam meladeni sikap Jack guys. Di waktu yang bersamaan juga, Jack dan Joy mempunyai rencana dari masing-masing sahabat mereka. Jack berencana untuk membuat Joy tidak kuat berhubungan dengannya. Dia terus berusaha mulai dari memasukkan serbuk pil ekstasi dan membuat Joy sangat bergairah di tempat kerja. Belum cukup sampai di situ saja guys, dia juga terus-menerus menyimpan pakaian bau dan kotornya di ranjang tempat Joy tidur. Karena dalam peraturan pengadilan, jika salah satu menyerah dan yang satu lagi setia, maka uangnya akan pure jatuh semua ke tangan yang bertahan atau setia. Sementara rencana Joy waktu itu, yaitu dengan cara mengirim wanita-wanita seksi ke apartemen milik Jack. Dan berharap Jack hilaf dan selingkuh dengan salah satu dari mereka yang membuat Joy mendapatkan pembelaan di mata pengadilan. Rencana mereka masing-masing dimulai guys. Banyak wanita seksi yang mengunjungi rumah Jack, dan Jack yang bingung harus berbuat apa, dia menelepon Heather dan berencana mengundang banyak pria agar bisa menandingi rencana Joy. Jack dikerumuni oleh banyak wanita dan dia masih bertahan. Dan pada akhirnya karena dia tidak kuat, dia hampir saja ingin menyerah dan merelakan uangnya. Namun penasehatnya yaitu Heather membantunya menyingkirkan para wanita penggoda itu. Sementara Joy berusaha menggoda teman-teman Jack agar bisa diperalat untuk menghancurkan Jack guys. Dan pernah juga suatu waktu mereka tidak sengaja berada dalam satu ruangan karena pusing dengan pesta itu. Di sana mereka juga bertengkar dan Joy melepaskan cincin dari Mason karena Jack menuduhnya masih mencintai Mason. Keesokan harinya mereka pergi lagi ke terapis dan tudingan dan pembelaan saling bersautan antara Jack dan Joy. Namun itu membuat sang terapis senang karena mereka mulai berdebat dan itu merupakan ciri-ciri dari pernikahan. Di waktu terapis yang berikutnya, Joy tiba lebih dulu, sementara Jack terlambat karena menjalani rencana ide dari Tipper. Jack ditampar tiba-tiba. Awalnya Jack melawan, namun akhirnya sepertinya dia mengerti apa inti rencana itu. Terbukti saat dia datang ke tempat terapis dengan kacamata hitamnya untuk menutupi lebam di matanya. Dia juga menunjukkan begitu jelas kepada sang terapis. Di awalnya dia pura-pura menjadi suami yang tersakiti. Dia juga berakting meminta maaf kepada Joy seakan-akan Joy yang menyiksanya. Namun sulit dipercaya guys, ternyata Joy mendapatkan rekaman saat Jack dihajar oleh teman-temannya dengan sengaja. Di hari esoknya, Joy mendapatkan telepon dari Kelly yang disuruh oleh Jack. Dia mengaku sebagai orang yang bekerja untuk dokter di terapis. Kelly juga mengatakan bahwa hari itu merupakan pertemuan dan dibatalkan dan diganti ke hari Jumat. Dan Joy belum sadar telah ditipu dan percaya-percaya aja guys. Kemudian dia mandi sambil mendengarkan musik dan Jack diam-diam mengambil dompet milik Joy. Joy curiga, dia melihat ke arah jendela, ternyata Jack sedang mencari taksi di sana. Kemudian Joy memastikan dan menelpon. Ternyata sesi pertemuannya tidak dibatalkan. Jack hampir mendapatkan taksi, namun diserobot oleh Joy. Jack tidak mau kalah, dia menelpon Joy dan memberitahu bahwa dompetnya berada di tangannya. Supir taksi menyadarinya dan sempat berhenti. Namun supir taksi itu kembali mengebut setelah Joy memperlihatkan sebelah bagian gunungnya guys. Tapi semuanya tidak begitu berjalan baik guys. Taksi terjebak dalam macet dan Joy didahului oleh Jack yang membawa skateboard. Joy juga menyadari dan melempari Jack dengan buah-buahan yang dibelinya dan membuat Jack terjatuh dan tersungkur. Joy juga sempat memberikan skill ulti ke arah Oscar milik si Jack guys. Mereka kemudian saling kejar seperti ninja yang akan menaklukkan Gunung Midoriyama. Halang demi lintang dilewati dan mereka tiba di kantor terapis dengan kondisi yang berantakan. Di malam harinya Jack terkejut, ternyata di apartemennya sudah ada ibu dan ayahnya yang diundang dinner oleh Joy. Jack tidak ingin orang tuanya tahu semua kebohongan ini, dan akhirnya Jack mengikuti apa kemauan Joy termasuk pintu kamar mandi yang dikembalikan. Joy juga berencana akan ikut dengan keluarga Jack ke pesta ulang tahun Paman Pet. Jack tidak suka dengan cara kotor yang dilakukan oleh Joy. Kemudian dia teringat sesuatu dan pergi menemui Mason. Dia menceritakan hal buruk tentang Joy setelah diputuskan oleh Mason. Jack juga memberitahu Mason, Jack dan Joy akan menghadiri pesta di rumah pamannya besok hari. Esok harinya Joy datang ke pesta bersama Tipper dan Jack mengenalkan keponakannya yaitu Sammy kepada Joy. Tipper menonton keakraban Joy dan keluarga Jack, ditemani oleh Heather di sampingnya yang masih dibenci oleh Tipper.
Ketika berjalan-jalan dengan Semi menyarankan agar pamannya itu tetap mempertahankan hubungannya dengan Joy. Jack tidak pernah merahasiakan apapun dari keponakannya itu guys. Sepertinya benih-benih cinta mulai muncul guys di antara mereka. Namun ketika tinggal Joy dan Semi berdua, Joy terkejut ketika bertemu dengan Mason yang mengajaknya minum bersama, namun Joy menolaknya. Di hari lain, Joy punya sebuah masalah ketika bosnya ingin bertemu dengan Jack. Joy pun mengaku berencana untuk membawa Jack ke acara penyisihan karena tidak ingin kalah oleh rivalnya yaitu Chong. Kemudian saat tiba di rumah, Joy meminta bantuan kepada Jack karena hal itu sangat penting bagi promosinya. Namun Jack sempat menolak. Tapi dilihat-lihat si Jack ini kayak gak tega guys ngomong gitu ke si Joy. Jack juga membagikan ceritanya kepada Heather. Dan Heather mempunyai sebuah ide. Dia menyarankan Jack untuk datang. Dan ketika semua orang sudah percaya bahwa Jack adalah suami dari Joy, maka ancamlah Joy dengan harus menandatangani surat ini. Atau Jack akan membongkar semua di hadapan bosnya itu. Singkat cerita, Joy datang ke pesta sendirian. Dan bosnya menyapanya dan mengatakan bahwa Chong datang dengan suaminya yang pintar. Sementara Joy akhirnya menyadari bahwa Jack saat itu datang dan sedang berbaur dengan orang lain di sana. Jack dihampiri oleh Joy dan bosnya, dan Jack mencetuk dan memplesetkan nama bosnya Joy yang berarti si Oscar guys. Di luar dugaan, bosnya juga tidak marah, dan dia malah menyukai sikap Jack dan mereka pun berpelukan. Sementara sikap bosnya Joy kepada Chong jadi sangat sinis loh guys. Singkat cerita, diselenggarakanlah pesta saat malam. Jack terpesona melihat kecantikan Joy, begitu pula Joy yang takjub melihat Jack berpakaian rapi. Bosnya Joy juga semakin menyukai Jack guys. Dia juga memberikan penghargaan kepada Jack sebagai orang paling lucu yang pernah bosnya kenal. Jack naik ke atas panggung dan memberikan ucapan terima kasih. Dia juga ingin mengajak Joy untuk pertama kali berdansa. Para tamu yang lain juga mendentingkan suara gelas, tanda mereka ingin melihat Jack dan Joy berciuman. Jack dan Joy pun berkising ria di hadapan tamu yang lain. Kali ini ciumannya natural guys, tidak seperti terpaksa seperti biasanya. Dan akhirnya mereka pun berdansa ria. Mereka juga semakin lengket guys, setelah Joy menceritakan hari paling bahagia dalam dirinya, yaitu saat dia bisa bersantai di pantai dekat mercusuar di timur kota. Di sana dia tidak memikirkan beban apapun. Jack yang terbawa suasana juga menyarankan untuk tidak melanjutkan pertaruhan ini, agar mereka berdua tidak kehilangan satu sama lain. Joy juga sudah mulai percaya kepada si Jack guys. Kemudian mereka tidur di kamar yang sama. Joy juga agak memancing Jack guys dengan menyuruh Jack untuk membukakan resleting dress yang ia pakai. Mereka juga sempat canggung guys ketika melihat satu sama lain dengan busana yang minim. Tidak lupa juga mereka mengucapkan selamat tidur sesama keluarga Fuller. Keesokan harinya pun Jack juga mulai serius guys dalam bekerja. Terbukti saat dia tidak mengangkat telepon dari teman penghasutnya yaitu si Heather. Singkat cerita, sidang keputusan dimulai. Joy datang telat setelah mendapatkan cincin dirinya berada di tangan Mason yang berusaha ingin rujuk dengannya. Sang terlapis mereka yaitu Dr. Twitchell juga mengatakan bahwa Jack dan Joy punya persoalan. Namun jika disatukan dalam perumah tanggaan, mereka akan saling melengkapi. Hakim menjelaskan, keputusan sebenarnya akan membagi rata uang 3 juta dolar itu, namun karena kecewa terhadap Jack, Joy menolak sepeser uang pun dari jackpot itu. Dan Jack tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah Joy memberikan cincin miliknya kepada Jack. Ketika sedang pesta kecil-kecilan di rumahnya, Jack melihat sebuah foto yang tertinggal guys. Itu adalah foto mercusuar di timur kota milik Joy. Sementara Joy berhasil mendapatkan promosi, namun dia menolaknya. Dan Joy resign dari kantor tersebut dan otomatis jabatannya diberikan kepada Chong. Di waktu yang lain, Jack mendapatkan pujian dari ayahnya karena berhasil menyelesaikan sebuah furnitur yang bagus. Namun ayahnya kecewa karena dia kehilangan Joy. Ayahnya juga menasihati Jack guys dan membuat Jack berubah pikiran. Jack mendatangi Tipper dan bertanya tentang Joy. Namun Tipper tidak tahu kemana Joy pergi. Yang dia inginkan hanyalah memotong leher si Heather. Kok jadi gak nyambung gini ya guys? Jack juga menyadari di mana Joy sedang berada setelah mendengar Tipper yang mengatakan kalau Joy mungkin berada di tempat yang bisa membuatnya bahagia lagi. Kemudian juga setelah itu, Jack meminjam mobil antik milik temannya. Heather kali ini juga mendukungnya loh guys, dan Jack pergi menemui Joy. Jack pergi ke pelabuhan, menaiki kapal, dan pergi ke sebuah mercusuar yang persis ada di foto milik Joy yang berada di timur kota. Jack melihat Joy yang sedang berada di pantai, sedang melihat gulungan ombak. Dia tanpa ragu langsung menemui Joy dan memberikan fotonya yang tertinggal. Jack menempuh puluhan mil bukan hanya untuk itu saja guys. Setelah lama bercincang-cincong tentang kesalahannya, Jack mengajak Joy untuk menikah lagi. Dan Joy menerimanya loh guys. Mereka pun berkising ria di pantai tanpa seorang penonton pun kali ini. Di akhir cerita diperlihatkan kejadian 6 bulan lalu ketika Joy dan Jack sedang menikah. Oh ya guys, ternyata meskipun sering selek, saat Jack dan Joy mengikat ikatan suci itu, di belakang ternyata Tipper dan Heather sedang berskidi papap dalam keadaan mabuk. Oke guys, begitulah akhir kisah cinta Jack dan Joy guys. Si Jack bener-bener menang jackpot ya, udah dapat duit, dapat cewek lagi. Oh ya, thank you udah nonton and bye.